Hari ini kita akan belajar tentang optimisasi. Jadi optimisasi ini adalah salah satu topik atau subjek yang membahas tentang bagaimana kita melakukan optimalisasi pada suatu sistem. Jadi optimisasi ini tidak hanya pada level teknis, tetapi juga kebanyakan pada level manajemen biasanya. Tetapi optimisasi ini karena banyak skopnya, itu maka kita akan membatasi pada skop-skop mana kita akan mempelajarinya pada mata kuliah ini ya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan, karena ini kuliah pertama, jadi saya perkenalkan nama saya Seno Panjaitan ya. Nah, ini bidang penelitian saya nih, otomatisasi dan rekayasa kendali, kemudian sistem energi. Jadi optimisasi ini terkait dengan ini, misalnya dalam sistem energi itu apa? Misalnya bagaimana bangunan itu bisa hemat energi, pemakaian bisa dioptimalkan, pemakaian seminimal mungkin, pemakaian energi, baik energi listrik maupun energi yang lainnya, dan bagaimana misalnya pembangkitan itu dioptimalisasikan. Jadi optimisasi memiliki dua sisi. Satu tergantung dengan apa yang kita bicarakan. Jadi itu bisa kita ingin mengoptimalkan sesuatu itu dengan memaksimalkan maupun meminimalkan. Kalau kita bicara keuntungan, tentu keuntungan optimal itu yang paling maksimal kan. Nah, kemudian ketika kita bicara minimal itu, misalnya energi yang dikeluarkan itu minimal. Jadi tergantung dua sisi. Pada intinya adalah itu mencapainya titik ekstrim dari suatu grafik di mana grafik keuntungan atau grafik pola grafik sistem itu bisa mencapai titik ekstrim atau titik puncak. Dalam hal ini kita sebut sebagai titik optimal. Oke. Nah, ini beberapa referensi yang digunakan dalam slide-slide yang akan saya berikan sepanjang mata kuliah. Ada 4. Nah, nanti bahan akan saya share di Google Classroom ya, bahan total. Nah, silakan dipelajari. Kemudian ini kita akan masuk pemahaman awal. Nah, sekarang apa itu optimisasi? Jadi optimisasi itu adalah suatu proses ya, proses untuk mendapatkan kondisi-kondisi di mana dalam kondisi itu kita ingin memaksimalkan hasil gitu, atau meminimalkan usaha. Jadi kalau hasil itu ingin dimaksimalkan, kalau usaha itu diminimalkan karena berkaitan dengan cost yang dikeluarkan atau biaya atau energi yang dikeluarkan. Jadi dengan memperhitungkan kendala-kendala yang diberikan. Apa itu kendala-kendala? Misalnya kita pengennya produksi mesin ini semaksimal mungkin, tapi kendala yang adalah mesin bisa bekerja sekian jam dalam 1 minggu. Nah, itu kendala yang harus diperhitungkan sehingga solusi yang kita berikan ini adalah solusi yang benar-benar masuk akal atau realistis pada konsumen yang kita berikan. Nah, teknik-teknik yang mempelajari metode optimisasi itu pada intinya itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah metode statistik. Jadi metode statistik itu mempelajari bagaimana secara statistikal itu bisa dipelajari, dianalisis sehingga kesimpulannya atau rekomendasi yang diberikan itu bagaimana itu mengoptimalkan misalnya program-program tertentu. Misalnya ternyata ada kelemahan di beberapa titik sehingga untuk mengoptimalkan satu program, entah program pemerintah atau program apa itu bisa digunakan teknik-teknik statistik. Kemudian teknik-teknik proses stokastik. Nah, jadi stokastik ini adalah semacam pendekatan atau prediksi. Itu kondisinya tidak bisa terlampau dipastikan. Jadi proses stokastik ini bisa membantu untuk kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian teknik yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini termasuk dalam kelompok teknik-teknik pemrograman matematis. Nah, kenapa pemrograman matematis? Karena rata-rata kita membuat satu model matematik untuk menggambarkan sistem itu. Ketika kita dapat model matematisnya, kita akan bisa mengoptimalkan dengan model matematis tersebut. Untuk memodelkan matematis itu berarti kita harus tahu sistem itu bagaimana. Dan bagusnya lagi ketika kita mendapat satu rumus atau model matematis, model optimal dari suatu sistem, kita itu dengan mudah kita masukkan atau program itu ke dalam satu pemrograman komputer, sehingga ketika kita menggunakannya lagi kita cukup, misalnya terjadi perubahan constraint, batasan, terjadi perubahan
variabel dan sebagainya, itu dengan mudah kita cukup memasukkan angkanya sehingga menghasilkan nilai tanpa harus kita cari dari ulang. Ya. Nah, kita ini pengenalan dulu, walaupun kita tidak mempelajari metode statistik, tapi ini saya akan kenalkan. Jadi metode statistik itu digunakan untuk menganalisis data-data eksperimen. Misal adik-adik misalnya ya, adik-adik melakukan eksperimen, mencoba misalnya sebenarnya berapa sih tingkat iradiasi matahari untuk menghasilkan energi surya misalnya di Kota Pontianak atau paling tidak misalnya di lingkungan Universitas Tanjung. Nah, data-data dikumpulkan, dibuat model, dibangunlah model-model empiris. Model empiris artinya apa? Data-data itu diambil dari lapangan, tapi dibikin modelnya, model misalnya dalam komputer itu, sehingga kita bisa mengetahui dinamika dari kondisi yang kita pelajari, yaitu situasi nyata yang kita pelajari. Nah, ada beberapa metode statistik, misalnya analisis regresi. Nah, regresi ini biasanya banyak digunakan macam-macam. Kalau di bidang elektro misalnya, adik-adik misalnya ingin menggunakan sensor suhu. Jadi bagi yang mengambil instrumentasi atau komponen sistem kendali, di mata kuliah saya seharusnya udah belajar ini. Nah, tapi mungkin ini semester itu ya, belum mengambil komponen sistem kendali ya. Nah, regresinya apa? Misalnya regresi linear. Jadi kita ambil data-data, misalnya kita punya sensor suhu, tapi sensor suhu ini tidak atau belum tentu linear. Jadi ketika kita terapkan di microcontroller, sensor suhu ini kan dia mengeluarkan misalnya perubahan tegangan. Jadi perubahan suhu kaitannya adalah perubahan tegangan dalam sensor tersebut, sehingga perubahan tegangan ini yang dibaca oleh microcontroller. Nah, microcontroller ini akan membaca, nah, misalnya suhunya 10 derajat Celcius, tegangan 1, suhunya 20 derajat Celcius, tegangannya 2. Tetapi dalam kondisi real itu hampir tidak pernah terjadi kecuali sensornya benar-benar linear. Nah, dan kenyataannya ketika kita ambil 10, mungkin dia 0,9. Ketika kita ambil 20 derajat Celcius sebagai salah satu sampel, mungkin dia 15 misalnya. Sehingga nanti tercipta satu grafik dari data-data itu. Dari data itu kita regresikan. Akhirnya kita dapat persamaan yang mendekati kondisi nyatanya. Nah, jadi persamaan itu yang kita masukkan ke dalam microcontroller, sehingga apa? Sehingga ketika nanti terbaca tegangan sekian, tegangan tersebut dimasukkan sebagai variabel pada persamaan tersebut di dalam program microcontroller, sehingga akhirnya dikeluarkanlah sebenarnya suhu yang mendekati itu berapa gitu. Jadi lebih mendekati akurasinya lebih mendekati kondisi nyatanya. Nah, kemudian analisis cluster. Ini cluster kadang-kadang dibuat beberapa cluster biasa untuk survei dan sebagainya, itu bisa dilakukan multi cluster ya. Nah, untuk melihat multi cluster ini berbisa berdasarkan wilayah, bisa berbasiskan misalnya tipikal dari target atau responden yang akan kita survei atau teliti. Nah, kemudian pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini ya misalnya pola, misalnya di robotik bisa pengenalan pola dia misalnya huruf A atau bentuk bulat, misalnya pick and place lengan robot itu ingin hanya mengambil workpiece atau barang yang bentuknya adalah lingkaran. Nah, jadi tapi robot ini harus diajarin dulu, entah menggunakan teknik jaringan saraf tiruan atau apa, atau berdasarkan teknik statistik. Jadi ketika dia mengenal ini, nah ternyata dikenal berapa kali dia bisa mengenali, sehingga secara statistik, misalnya lengan robot ini sudah oke, sudah valid untuk bisa mengenai pola. Jadi ketika ada bola, kita inginkan dia mengambil yang berbentuk lingkaran, dia bisa mengambilnya gitu. Nah, sedangkan bentuk yang tidak lingkaran persis, dia tidak mengambilnya karena dia udah kenal pola dari barang itu, dia dan diajari. Nah, kemudian metode eksperimen. Nah, eksperimen itu biasa di lab atau eksperimen skala lab atau skala yang lebih besar, skala pilot. Nah, kita ambil data beberapa kali sehingga itu bisa memvalidasi bahwa sistem atau kontrol atau kompensator yang kita
tanam pada sistem tersebut itu sudah cukup baik gitu melalui eksperimen ini. Jadi eksperimen diambil data misalnya diubah-ubah tegangannya atau dikasih semacam gangguan sistem itu dia mampu, sehingga secara statistik dia oke gitu. Kemudian analisis diskriminasi, ada juga teori reliabilitas. Mungkin saya tidak akan panjang lebar di sini karena kita tidak akan belajar dalam mata kuliah ini ya. Kemudian grup yang kedua itu teknik-teknik stokastik. Itu biasa digunakan untuk persoalan-persoalan yang variabelnya itu acak gitu. Jadi variabelnya itu random. Jadi lebih kepada prediktif, sehingga kita harus mengambil keputusan sebenarnya ini masuk bagaimana, optimalnya kita lakukan apa gitu. Nah, beberapa teknik proses stokastik itu misalnya teori keputusan atau decision theory. Ada juga Markov chain, proses Markov ya. Kemudian teori antrian, queuing theory. Nah, teori antrian misalnya ada bisa lihat, tapi kita tidak belajar di kuliah ini karena ini bukan skop kita. Tapi misalnya misalnya di bank ya, di bank. Itu misalnya antriannya sebenarnya berapa teller yang harus dibuka gitu. Jadi apakah untuk mempercepat proses antriannya misalnya. Jadi apakah 4, apakah 3? Nah, jadi kalau 3 apakah cepat? Jadi bukan hanya cepat. Bank juga memperhitungkan biaya untuk tenaga yang dari misalnya ada cepat, jadi satu teller sebenarnya nggak dibutuhkan. Jadi sebenarnya satu teller atau staff teller ini bisa sebenarnya melakukan pekerjaan lain sebenarnya. Nah, jadi dengan teknik itu bisa diketahui bahwa berapa teller yang dapat digunakan untuk melayani para konsumen. Kemudian melalui teknik simulasi bisa, teori renewal juga bisa. Nah, teknik pemrograman otomatis. Nah, ini yang akan kita, dan ini juga tidak semua ya, tidak semua. Karena ini ada 12 teknik, mungkin lebih gitu ya. Ini yang saya rekomend 12. Itu berguna mencari solusi optimal, minimum maksimum itu suatu fungsi dengan satu atau beberapa variabel dengan pertimbangan kendala-kendala pada kondisi nyata. Teknik ini banyak dipakai pada bidang rekayasa. Jadi fokusnya pada karena bidang rekayasa ini fokus pada mata kuliah ini. Karena kita adalah bidang teknik. Jadi ada 12 nih, 12 kalkulus, pemrograman non-linear, geometris, kuadratis, linear, dinamis, integer, stokastik, programming, multi-objective programming, metode jaringan, game theory. Nah, yang akan kita pelajari pada kuliah optimisasi pada semester ini itu adalah paling utama atau yang pertama, yaitu metode berbasis kalkulus. Nah, kemudian yang kedua itu pemrograman linear. Ya, pemrograman linear. Jadi kalau sempat nanti kita akan juga melakukan pemrograman dinamis dan pemrograman integer. Ya. Nah, itu akan kita pelajari. Jadi ini ada beberapa contoh bagaimana mengimplementasikan optimisasi pada bidang rekayasa. Misalnya menentukan trajektori optimal pada suatu proses transportasi. Nah, jadi misalnya kalau pilihan satu trayek itu cuma satu line, itu tidak masalah. Tetapi kita ada pilihan jalur utara, jalur tengah, jalur selatan. Sebenarnya paling optimal mana sih? Dan suatu presentasi sehingga itu lebih singkat dan biaya yang dikeluarkan itu lebih murah. Gitu. Nah, ini perlu dilakukan sehingga sistem transportasi ini menjadi lebih optimal. Kemudian yang kedua itu desain pengendalian material. Misalnya ban berjalan, truk and crane. Jadi misalnya ban berjalan, kalau misal di Bandara Supadio mungkin sederhana ya. Karena tidak banyak penumpangnya. Tapi di Eropa misalnya, di Frankfurt, Amsterdam itu jalur ban berjalan membawa bagasi itu udah harus cerdas. Nah, karena dia tidak mungkin terlampau banyak bangun satu sistem. Bagus dia bangun satu, masuk dan dia bercabang, tahu bahwa kemana gitu. Jadi pengendali material. Ya. Nah, crane juga. Crane itu biasa misalnya di pelabuhan gitu ya, bagaimana menempatkan peti-peti itu ke tempat yang diatur sehingga bisa optimal, nanti diambil kembali. Waktu yang paling penting ini sebenarnya waktu, karena ketika nanti dipindahkan memakan waktu 2 hari, sehingga antrian kapal-kapal yang lain nanti bisa kontainer itu jadi terhambat gitu. Jadi kapal yang lain jadi terhambat untuk masuk karena ini terlampau lama, gitu ya. Nah itu.
Kemudian desain pompa, turbin, peralatan panas, dan efisiensi maksimum. Kemudian yang keempat itu desain optimal untuk mesin-mesin elektris, seperti motor, generator, dan transformator. Yang kelima itu misalnya desain optimal pada jaringan listrik. Bagaimana sehingga rugi-rugi yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan misalnya dengan menggunakan teknik optimalisasi. Kemudian yang keenam itu optimalisasi perencanaan produksi, pengendalian, dan skedulasi. Nah, kenapa penting ini skedulasi? Supaya optimal dan perencanaan produksi, karena ketika itu nyetok banyak, artinya warehouse atau gudang yang dibutuhkan juga banyak, dan itu tidak optimal. Jadi ketika sudah bisa direncanakan, skedulasi bisa dilakukan, sehingga mesin yang terbatas itu bisa lebih optimal dimanfaatkan. Sehingga tidak terjadi misalnya mesin itu bekerja sangat sibuk pada bulan Agustus, tapi pada bulan September kosong. Gitu. Nah itu akan tidak baik, sehingga perlu direncanakan skedul yang optimal. Nah, desain optimal untuk jaring pipa pada proses industri, nah ini juga harus diperhitungkan supaya lebih optimal. Dan perencanaan pemeliharaan dan penggantian peralatan dengan mengurangi biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau di bidang kalkulus itu formulasi umum persoalan optimisasi itu biasanya kurang lebih seperti ini. Jadi ini konsep matematikanya. Jadi temukan X. Yang ditemukan itu apa? X. X itu apa? Bisa X1, X2, X sampai Xn. Xn itu apa? X1 itu apa? Nah, X1 itu adalah variabel atau variabel keputusan istilahnya. Nah, ya. Misalnya X1 adalah jumlah apa? X1 adalah jumlah panel surya 50 watt peak. X2 itu jumlah panel surya 100 watt peak. X3 itu jumlah panel surya 125 watt peak. 200 watt peak dan seterusnya. Jadi misalnya ada beberapa. Nah, sedangkan fx-nya, fungsi tujuan dari atau objektif dari model ini adalah untuk meminimisasi atau maksimalisasi. Misalnya meminimisasi biaya. Nah, berarti artinya kita harus tahu biaya sistem modul panel dengan kemampuan 50 watt peak itu berapa, 100 watt peak itu berapa, 120 watt peak berapa, sehingga kita nanti akan bisa memutuskan bahwa oh ternyata untuk minimalisasi biaya, constraint-nya apa, kendalanya? Kendala ternyata biaya yang saya butuhkan cuma 200-an juta misalnya, tapi kebutuhan energinya berapa. Nah, jadi kesimpulannya nanti sebenarnya paling minimal itu biaya yang dikeluarkan itu menggunakan berapa 50 watt peak, berapa yang 100 watt peak. Jadi kadang-kadang keputusannya bisa aja menggunakan gunakan aja 20 panel 50 watt peak. Nah, 20 panel ini harganya masih di bawah, misalnya di bawah budget misalnya. Oh, tapi ternyata daya yang dihasilkan kurang. Nah, coba gunakan sekian. Nah, kita tidak mungkin menggunakan cara coba-coba seperti itu akan memakan waktu dan tidak valid. Nah, dengan teknik optimalisasi kita bisa langsung menentukan langsung program itu dalam hitungan detik dan menit itu kita bisa langsung mengetahui bahwa sebenarnya berapa panel yang kita butuhkan dan jenis apa yang kita butuhkan, sehingga concern itu masuk dari concern biaya maupun concern dari daya yang harus dipenuhi. Nah, ini kendalanya. Kendala itu bisa untuk pertidaksamaan, artinya lebih kecil, misalnya duit yang budget yang dianukan itu lebih kecil daripada 200 juta. Sedangkan ini juga lebih besar. Nah, misalnya daya yang dibutuhkan sebenarnya 2.200 VA misalnya, atau yang dibutuhkan. Nah, ini harus lebih besar dari itu, nggak boleh lebih kecil, karena sistem yang akan disuplai itu ya sebesar itu gitu, jangan sampai malah nggak bisa. Atau juga dalam itu sama dengan. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya masuk lebih dalam. Nggak ada ya? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Semuanya jelas. Oke. Pak. Nggak ada ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, fungsi tujuan itu apa? Fungsi tujuan itu adalah fx ini kalau di modelnya. Nah, tapi kita lihat fungsi tujuan itu apa sih dalam situasi realnya. Itu fungsi tujuan adalah
formulasi persoalan otomatis merepresentasikan tujuan yang hendak dicapai. Ya, tujuan apa? Solusi optimal apa yang ingin dicapai dalam bentuk persamaan matematik. Nah, contoh fungsi tujuan misalnya biaya operasi, ya, biaya operasi, peminimuman biaya operasi. Jadi minimumkan. Jadi kita tahu bahwa ini, oh ceritanya ini kita ingin meminimumkan, bukan memaksimumkan biaya operasi, tapi meminimumkan gitu ya. Nah, kemudian peminimuman total biaya pengeluaran. Wah, berarti pengeluaran itu harus diminimalkan untuk satu program atau kasus atau proyek gitu. Memaksimumkan total keuntungan penjualan listrik. Nah, tentu ini harus dimaksimalkan. Jadi intinya adalah tujuan itu bisa meminimumkan atau memaksimumkan. Jadi peminimuman energi yang digunakan, pemaksimuman energi yang dihasilkan. Jadi tergantung dari subjek yang akan kita bahas. Kalau kita bahas tentang biaya, untuk minimum biaya yang dikeluarkan. Tetapi kalau biaya pengeluaran, minimum juga. Tetapi kalau keuntungan, maksimum maunya kan. Produksi maunya, maksimum dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, kemudian variabel keputusan. Nah, tadi kan fx ya. Kalau ini kan fungsi tujuan nih. Fx sama dengan persamaannya apa? Persamaan ini memuat variabelnya x1, x2 ini disebut dengan variabel keputusan atau variabel desain. Ya, ada yang menyebutnya variabel desain, ada yang menyebutnya variabel keputusan. Nah, variabel keputusan itu apa? Variabel keputusan merupakan variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai, yang secara matematis bukan variabel dari fungsi tujuan. Jadi variabel dari fungsi tujuan artinya apa? Variabel ini yang kita cari. Kalau kita ingin maksimalkan tadi variabel apa contohnya? Adalah panel surya. Nah, jadi berapa nilai variabel ini? Gitu. Inilah yang kita cari. Ya. Oke, kemudian variabel keputusan itu menjawab pertanyaan, keputusan apa yang harus dibuat? Atau berapa nilai variabel keputusan yang diambil agar nilai fungsi tujuan menjadi maksimum atau minimum. Contoh-contoh variabel keputusan, misalnya berapa lama waktu kerja mesin dibutuhkan masing-masing untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi variabelnya apa? Waktu kerja mesin. Jadi kita cari. Nah, jadi supaya keuntungan maksimum. Nah, gitu. Kendalanya apa? Kendalanya mungkin dari efisiensi dan sebagainya. Tapi yang kita cari menjadi variabelnya nanti adalah keluarannya adalah ternyata variabel X1 mesin 1 itu adalah bisa kerja misalnya 300 jam misalnya. Kalau yang ini tergantung dalam berapa lama misalnya 100 jam dalam 1 minggu misalnya, gitu kan. Nah, kalau yang satu lagi cuma bisa 75 jam dalam 1 minggu misalnya. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maksimum, karena mesin ini bekerja tentu membutuhkan, misalnya mesin bakar itu membutuhkan bahan bakar, sehingga perlu diperhitungkan jangan sampai itu lebih rugi gitu ketika menjalankannya. Jadi bagaimana berapa lama untuk bisa kita dapatkan keuntungan lebih maksimum. Kemudian berapa jumlah produk yang dikirim agar biaya pengiriman minimum. Nah, ini juga menjadi satu. Ini berapa jumlah produk kalau kita bicara tentang produk. Berapa besar beban untuk mendapatkan daya yang maksimum. Nah, daya maksimum itu berapa supaya kita dapatkan beban itu berapa supaya kita dapatkan daya maksimum. Nah, ini kendala. Jadi ada tiga komponen utama dalam satu fungsi dalam satu model optimalisasi itu adalah fungsi tujuan pertama tadi, kemudian variabel keputusan X1, X2, X3 dan seterusnya, kemudian fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini ada sistem yang memiliki fungsi kendala, ada yang tidak, gitu ya. Tapi fungsi kendala ini banyak biasa dipakai untuk mengkonstrain satu model. Ya, fungsi kendalanya batasan-batasan terhadap keputusan-keputusan yang mungkin dibuat ya, yang secara matematis dapat dibuat berupa ketidaksamaan, lebih kecil sama dengan, dan atau lebih besar sama dengan, maupun persamaan. Contoh-contoh kendala, mesin hanya dapat memproduksi 200, maksimum 200 produk dalam seminggu. Kapasitas tangki tidak lebih dari 1000 liter. Berat maksimum yang bisa diangkut adalah 2 ton. Satu paket pengiriman komputer minimum 200 unit. Nah, contoh lain misalnya energi listrik misalkan per jam maksimum 30 MWh. Jadi artinya apa? Ini tidak boleh lebih dari ini gitu. Misalnya mesin hanya dapat memproduksi maksimum, maksudnya dia tidak mampu mesin ini memproduksi lebih dari ini. Itu harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kapasitas tangki tidak lebih dari 1000 liter. Nah, jadi perlu diperhitungkan. Okay? Nah, contoh. Nah, nanti kita akan melihat contoh-contoh ini. Tapi contoh ini belum ada jawabannya ya. Baru formulasinya dulu gitu. Baru formulasinya dulu. Silakan nanti
diktatnya nanti akan saya juga share diktatnya untuk kalian, diktat dan pokoknya di diktat itu nanti lebih jelas gitu. Saya berikan free untuk kalian PDF-nya ya. Supaya ini kan penjelasan nanti kalian bisa lebih, mohon dibaca sebelum kuliah itu, mohon diktat itu dibaca supaya nanti kalian lebih gampang memahami, karena tidak mungkin semua akan saya bahas di sini ya detailnya, jadi mohon kalian baca. Nah, misal contoh satu ya, sebuah generator DC memiliki hambatan dalam R ohm ya, misalnya ini sebenarnya R kecil ya, ini R besar tapi oke, kalau apa ya, dan menghasilkan tegangan terbuka V volts. Cari nilai resistasi beban R sehingga daya yang dihasilkan maksimum. Jadi pertanyaannya adalah berapa resistasi beban ini sehingga sebenarnya ini bisa mengeluarkan daya yang lebih paling maksimum yang bisa dikeluarkan oleh generator ini. Jadi prinsip ini juga kita bisa lihat. Nah, formulasinya gimana? Kita tinggal, karena kita orang elektro, kita bisa ambil rumus daya sama I kuadrat kali R. Ya, sama V, ya. Arus ini sebenarnya V, ya, dibagi apa? R tambah R. Ya, kalau kita ambil ini di sini ya, kita pindahkan ini. Nah, berarti sama dengan apa? Sama dengan V kuadrat kali R dibagi R kuadrat tambah R kuadrat, R kecil kuadrat tambah 2R tambah 2R kecil, R besar. Nah, jadi yang menjadi variabel keputusannya apa? R besar atau R kecil? Kira-kira. Yang menjadi variabel keputusannya? R kecil, Pak. R kecil. Ya, karena ini yang kita cari. Berapa tahanan beban gitu. Jadi R kecil. Sedangkan tahanan dalam itu sudah diketahui, apa, tegangan juga sudah diketahui, yaitu tegangan generator. Sehingga ini ada konstanta, R besar ada konstanta, jadi variabelnya ada R kecil. Itu bisa, nanti dengan apa, teknik optimalisasi langsung kita bisa dapat bahwa R itu sebenarnya berapa sih, gitu. Gampang. Oke, nah ini contoh misalnya apa, terkait kereta nih, ya kereta. Nah, ini contohnya, kok tadi itu satu variabel, single variable ya, cuman R kecil. Variabel keputusan cuma satu, R kecil. Kali ini variabel keputusan jamak atau multi variabel. Jadi X1 dan X2. Yang ditanya nanti X1 X2. Jadi pertanyaannya dua kereta tanpa gesekan ya, A dan B, kereta dorong maksudnya, dihubungkan dengan tipe pegas elastis yang linear dan konstanta pegas masing-masing K1, ini, K2, dan K3. Oke ya. Pegas adalah pada posisi natural, naturalnya di mana P sama dengan 0. Dalam posisi ini P sama dengan 0. Cari perpindahan X1 X2 dengan gaya P menggunakan prinsip energi potensial minimum. Jadi cari X1 X2 nih jangan, sehingga energi potensial itu minimum. Nah, bagaimana formulasinya? Kita cari di, mungkin buka-buka lagi buku fisikanya. Itu energi potensial itu rumusnya apa? Dalam kasus ini. Jadi energi tegangan pada pegas dikurang usaha yang dilakukan dengan gaya luar. Jadi ini dikurangi usaha ya gaya luar. Nah, sekarang berarti energi tegangan pada pegas berapa? Setengah K2 X1 kuadrat. Ya, X1 kuadrat setengah K2 X1 kuadrat ini ya. Itu yang ini. Nah, kemudian untuk K3 gimana? Setengah K3 X2 kurang X1. Ini X2 kurang X1. Ya. X2 kurang X1 kuadrat. Jadi jarak ini. Bukan X2. Kalau X2 kan dari sini nih. Dari 0 sampai X2. Ini X2 kurang X1. Tadi X1. Nah, K3 gimana? K1 gimana? K1 X2. Jadi dari 0 sampai X2. Ya. Ini. Inilah energi tegangan pada pegas. Dikurangi usaha. Ya, yang dilakukan pada luar. Ya, misalnya kita tarik kah? Atau kita dorong kah? Ini dikurangi ini. Seperti itu. Nah, itu kita akan tahu berapa energi potensial. Nah, dalam kasus ini kita mempunyai dua variabel. Sebenarnya berapa sih supaya energi potensial minimum? Kita carilah nilai X1 dan X2. Carinya bagaimana? Jangan pakai cara coba-coba. Nanti kita akan bahas tentang ini di bagian yang apa, persoalan optimisasi dengan apa, variabel jamak.
variabel multi ya. Oke. Oke. Ini contoh yang ketiga. Ya. Ini adalah contoh misalnya untuk pemrograman linear, persoalan pemrograman linear. Jadi masing-masing punya tekniknya beda-beda. Tadi fungsi tunggal ini teknik solusinya dengan teknik-teknik yang terkait dengan beberapa variabel putusan. Ini tekniknya dengan menggunakan pemrograman linear, tekniknya tadi, teknik optimisasinya. Nah, sebuah perusahaan, contohnya, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi dua jenis suku cadang mesin menggunakan 3 buah mesin, yaitu mesin bubut, mesin bor, dan mesin gerinda. Terdapat perbedaan waktu kerja pada masing-masing mesin untuk setiap memproses setiap suku cadang. Untuk suku cadang A, mesin bubut membutuhkan waktu 10 menit, mesin bor 5 menit, dan mesin gerinda sebanyak 2 menit. Gitu ya, suku cadangnya. Jadi ini adalah mesin bubut membutuhkan waktu 10 menit untuk suku cadang A. Sedangkan untuk suku cadang B, mesin bubut membutuhkan waktu 5 menit. Ya. Nah, kemudian mesin bor 5 menit, mesin bor 10 menit untuk yang suku cadang B. Nah, kemudian mesin gerinda sebanyak 2 menit, ini mesin gerinda 2 menit juga untuk suku cadang B. Nah, kapasitas waktu yang tersedia untuk masing-masing mesin adalah apa? 2.500 menit per minggu untuk mesin bubut, 2.000 menit per minggu untuk mesin bor, dan 400 menit per minggu. Jadi ini kemampuan dari, inilah constraint, batasan dari mesin masing-masing mesin, baik mesin bubut, mesin bor, dan mesin gerinda. Ini batasan mereka, gitu ya. Nah, keuntungan yang dihasilkan oleh suku cadang A adalah $50 untuk suku cadang A, suku cadang B $100. Tentukan berapa suku cadang A dan B yang diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kita bisa berkata, oh ambilnya $100 ya, belum tentu, ya, karena kita lihat dulu $100 ini ternyata membutuhkan waktu lebih banyak bagi mesin untuk bekerja. Jadi nanti akan kita carikan bagaimana. Tapi dari formulasi abstrak ini, jadi kita ada formulasi informal dan bentuk teks seperti ini, kita transform dia ke bentuk formulasi yang formal dalam bentuk model matematis. Jadi tapi kita harus tahu dulu mana-mana komponennya. Jadi komponen yang kita bisa lihat sini adalah variabel keputusannya dulu kita cari. Variabel keputusannya apa artinya? Berarti variabel keputusannya ada 2. Ini soal ceritanya harus pandai-pandai kita melihat variabel yang ditanya. Cara lihatnya bagaimana? Lihat saja apa yang ditanya. Tentukan berapa suku cadang A dan B. Artinya apa? Berarti inilah variabel keputusannya gitu ya. Ya. Berarti inilah variabel keputusannya A dan B. Oke, nah. Oke, jadi X1 adalah suku cadang A, X2 adalah jumlah suku cadang B, jumlahnya ya. Nah, modelnya gimana? Nah, kita lihat sini. Berarti kita formulasinya kurang lebih seperti ini. Maksimumkan, ya kan, maksimumkan, artinya kita bukan minta minimumkan keuntungan, tetapi maksimumkan fx fungsi tujuannya, yang adalah apa? Fungsi tujuannya adalah 50x1 100x2. Dari mana dapatnya ini, Pak? Ini kan dari mana dapat ini? Nah, ini artinya apa? Ini koefisien dari variabel pertama, ini koefisien dari variabel kedua. Koefisien ini bisa macam-macam, bisa berupa perwakilan dari apa? Merepresentasikan harga, merepresentasikan daya. Jadi tergantung apa yang kita bicarakan. Tapi dalam konteks persoalan yang barusan kita bicarakan, kalau kita lihat di sini, $50 itu adalah membicarakan tentang keuntungan. Jadi $50 dan $100 itu membicarakan keuntungan. Jadi artinya apa? Karena X1 suku cadang A, X2 ada suku cadang B, jadi kalau kita nanti keputusannya adalah ada 100 X1, ada 100 X1 artinya apa? Keuntungan adalah 5.000 ya, dolar, dan X2 misalnya 10, ada 10 berarti 1.000 ya, kalau ini tadi 100 artinya 5.000. Nah, berarti 6.000 kita untungnya. Kalau beda lagi kalau misalnya X1-nya 10, berarti 500, ininya 100, berarti 10.000. Berarti 10.100 ya. Nah, kalau ini cuman apa tadi? 10 ya, 500. Nah, ini 10.500. Jadi tergantung. Jadi, tapi kita harus tahu mana kita berapa nilai X1 X2. Kita memperhitungkan ada kendala-kendalanya. Berarti kendalanya apa? 10 X1 tambah 5 X2 lebih kecil dari 2.500. Dari mana dapatnya ini? Nah, kalau kita lihat sini 10 X1, 10 ini koefisien bukan bicara tentang harga.
Tapi kalau di sini bicara tentang waktu, ini mesin yang pertama, kalau kita lihat nih. Kita lihat ya. Nah, suku cadang A, mesin bubut memerlukan waktu 10 menit untuk suku cadang A. Oke, berarti yang suku cadang B, mesin bubut berapa? 5 menit. Nah, berarti waktu yang untuk mesin itu adalah 10 menit X1 untuk memproses suku cadang A, plus 5 menit untuk X2. Nah, tapi dimensi menit, rupiah, dolar, dan sebagainya tidak kita tulis di sini. Karena dia bisa berubah macam-macam. Oke, berarti 5 X2. Nah, lebih kecil daripada 2.500. Dari mana 2.500-nya? Itu adalah kemampuan mesin bubut itu. Nah, ini ya, nih. Jadi dalam satu minggu itu mesin bubut bisanya 2.500 menit per minggu. Nah, cara yang sama kita dapatkan juga dengan misalnya mesin-mesin lain, misalnya mesin bor ya. Mesin bor itu suku cadang A itu 5 menit, suku cadang B itu 10 menit. Nah, maka 5, 10. Nah, kemampuannya dalam satu minggu berapa? Cuma 2.000 menit per minggu. Begitu juga dengan 2X1, 2X2 ini. Ini adalah mesin gerinda. Nah, gerinda ini 2 menit untuk X1, 2 menit untuk X2, jadi 400. Batasannya 400 menit per minggu. Nah, dalam pemrograman linear, itu selalu biasanya variabel itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kurang lebih seperti itulah formulasi. Itu masih ya beberapa contoh saja. Tentu perlu banyak latihan ya. Nah, sebelum nanti kita masuk materi kedua, di depan ya, kita akan pelajari materi tentang variabel tunggal. Variabel tunggal itu yang mana? Yang adalah yang ini. Ini variabel tunggal, cuma satu variabel dalam formulasi personal optimisasi ini. Ini juga tanpa kendala.